Tidak tahu berapa banyak penderitaan yang dia alami selama bertahun-tahun ini. Baru bisa membesarkan Ling Yun menjadi sehebat ini. Ada apa? Tidak mau menyambutku? Kenapa kamu datang lagi? Aku bukan datang untuk makan mie. Aku datang untuk menemuimu. Apa yang enak dilihat dari diriku? Kamu kan pengen lihat betapa menderitanya aku selama bertahun-tahun ini, kan? Maaf, aku sekarang sangat bahagia. Cheng Yu. Sudah lebih dari 20 tahun, kamu tetap keras kepala seperti ini. Meskipun secara hukum, kita berdua sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Tapi bagaimanapun, juga kita bukan orang asing. Lagi pula kita punya dua anak, Jian Yu dan Ling Yun. Jadi aku masih berharap, kamu mau menerima niat baikku. Niat baik apa? Aku harap kamu tutup warung mie ini. Di kota. Aku sudah carikan 2 rumah untukmu. Dan 1 lagi tempat usaha. Dengan begini kamu tidak perlu berdagang lagi. Hanya dari uang sewa saja kamu bisa hidup dengan nyaman. Untuk Ling Yun, aku akan mengatur dia secara terpisah. Terima kasih atas niat baikmu. Aku tidak butuh. Cheng Yu, meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan Ling Yun kan? Bukan begitu, mengelola warung mie ini pasti sangat melelahkan untukmu. Apakah menurutmu Ling Yun mau melihatmu seperti ini? Bukannya kamu ini secara tidak langsung menambah beban untuk Ling Yun? Aku menambah beban untuk Ling Yun? Aku yang membesarkan Ling Yun sampai sebesar ini. Semuanya berkat warung mie ini. Kapan aku jadi beban untuknya? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah... Sudah, cukup. Kamu tidak perlu bicara lagi. Kita berdua sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Aku tidak mau kamu mengganggu kehidupanku. Aku mengganggu hidupmu? Kamu harus ingat dengan jelas, tahun itu kamu yang pergi tanpa pamit padaku. Kamu yang mengacaukan hidupku, makanya bisa sampai seperti sekarang ini. Kamu sudah mau minta cerai dariku? Apa aku harus pergi memberitahu Enyu dulu? Si Xiaohan, hari ini kamu datang untuk menagih dendam lama, kan? Aku cerai denganmu, kapan aku? Jangan lagi menyangkalnya, aku sudah bilang semuanya. Jangan lagi bicara tentang masalah lama. Ada apa? Xiaohan mau cerai denganku. Kenapa? Dia mana? Si Zong pergi dinas keluar kota. Hal seperti ini, mana enak dia datang. Dia yang suruh aku bawa surat cerai ini buat kamu. Pokoknya, pasti cerai, langsung tanda tangan aja. Selamat tinggal, anakku. Kamu harus tumbuh besar dengan baik. Nanti mama pasti akan cari kamu. Mama. Jian Yu. Jian Yu, bukannya kamu tidur? Kok bangun sih? Kok bawa koper? Mau kemana? Kamu nggak mau aku lagi? Enggak. Mama nggak mau kamu. Nggak mau kamu. Mama cuma keluar bentar, langsung balik. Kalau gitu aku bakal di rumah aja, jadi anak baik. Oke. Jangan pergi. Oke. Kamu kan sayangnya mama. Masa mama pergi? Mama keluar bentar aja.
langsung balik. Kamu tidur sendiri yang baik, ya? Mama, masuk. Mama, ikut aku tidur. Ya? Jianyu, Mama, jangan pergi. Temani aku tidur. Mama, jangan pergi. oke, Jianyu. Oke. Mama temani kamu. Ayo. Masuk tidur, ya. Mama, Anak baik, ayo. Mama, Dengar kata mama, ya. Maafin mama, Jianyu. Tolong maafin mama. Di rumah ini udah nggak ada tempat buat mama lagi. Mama nggak bisa bawa kamu pergi. Mama nggak mau kamu ikut mama susah. Jangan benci mama. Cheng Yu, Kamu pergi aja. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. aku masih pengen kamu jelasin ke aku. Dulu kenapa kamu pergi nggak pamit? Udah aku bilang, aku nggak mau mikirin masa lalu lagi. Pergi. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Santai aja. Jian Yuling Yun bakal aku jagain. Dulu Cheng Yu cuma ninggal satu dokumen buat aku. Surat cerai yang udah ditandatanganin, terus dia ngilang gitu aja. Tapi hari ini maksud dia kayaknya nggak gitu. Jangan-jangan ada sesuatu di tengah yang aku nggak tahu? Lagi sibuk apa? Ini kopi yang kamu minta waktu itu. Kali ini nggak salah beli kan? Tunggu dulu.
Kamu kayaknya nggak pernah beliin aku kopi. Makasih ya kemarin nampung bocah itu. Tapi Gauss yang udah janji sama aku, bakal nyariin tempat tinggal buat dia di bar. Syaratnya dia harus nyanyi di bar. Sebenarnya, kamu nggak mikir kamu terlalu baik sama dia? Jangan-jangan ada alasan khusus? Alasan apaan sih? Cuma lihat aja, pengen bantuin. Beneran? Aku nggak percaya. Percaya nggak percaya terserah. Tapi, udahlah. Aku kasih tahu ya, aku paling benci orang ngomong setengah-setengah. Aku cuma lihat dia. Selalu rasanya akrab, lihat dia nyanyi. Bikin aku inget Kuheng. Mereka berdua bener-bener mirip. Kuheng? Nggak boleh. Kalau hubungan Cheng Lingyun sama Jian Feng terus dalam, bisa-bisa narik perhatian Lily. Sama Jian Yu, dia juga bakal ketarik masuk ke perebutan harta Ding Feng. Itu bener-bener kejam banget buat dia. Mikirin apa? Ikut aku. Kenapa sih? Kenapa sih? Kamu bisa nggak ngomongnya jelas tiap kali? Jangan langsung narik aku terus pergi. Kenapa sih? Jangan sampai dilihat orang. Aku ada hal yang penting banget. Dan serius, harus aku omongin sama kamu. Apaan sih? Aku harap kamu bisa ninggalin Ding Feng. Kamu bilang apa? Aku bilang aku harap kamu bisa ninggalin Ding Feng. Baik-baik aja, kenapa kamu ngomongin ini sama aku? Aku tahu kamu kalau tetap di Ding Feng. Ini untuk Jian Yu. Cuma kasus bahan bangunan Zhang Yi yang dulu itu. Semua ini sudah berlalu. Sekarang Jian Yu sudah kembali pegang kekuasaan besar. Dan bahkan dapat kepercayaan dari Dewan Direksi. Kamu tinggal di sini atau enggak, sebenarnya nggak pengaruh hasil akhirnya. Apa Jian Yu yang suruh kamu ngomong ini ke aku? Bukan, itu yang mau aku bilang ke kamu. Karena yang aku khawatirkan itu Zhang Lili. Aku takut dia mau balas dendam. Nanti kalau kamu sampai terluka kan repot. Aku nggak takut. Lagian, proyek Tiandu harus selesai dulu baru aku pergi. Tapi aku, Jangan, tapi, lagi. Tiandu itu proyek si Jian Yu. Ini hasil jerih payah kita. Aku harus lihat ini selesai. Dan lagi, ini juga mimpimu. Jadi aku nggak akan pergi. jadi, kamu nggak pergi karena aku? Nggak boleh? Boleh, tentu boleh. Oke. Baik, aku janji, kedepannya apapun yang terjadi, aku akan tetap di sampingmu. Nggak akan pergi. Aku pulang dulu. Tunggu. Ini untukmu. Apa ini? Kamu kan tanya aku siang tadi kemana? Aku siapin ini. Cepetan lihat, suka nggak? Ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima.
Aku harap gelang ini bisa mengikatmu dengan baik. Mengikatmu seumur hidup. Bikin kamu gak pernah pisah sama aku. Kamu mau gak? Oke. Nanti beberapa hari lagi. Aku beliin kamu cincin, terus aku pasangin. Bukan itu maksudku. Aku. Aku ngerti. Lagi pula proyek Tiandu masih butuh waktu buat selesai. Aku mau nunggu. Akan terus nunggu sampai proyek Tiandu selesai. Aku juga bisa terus nunggu. Aku akan menunggu sampai kamu setuju. Apakah itu sepadan? Tidak ada soal sepadan atau tidak. Hanya soal mau atau tidak mau. Bu, ada apa? Ibu baru saja melihat semuanya. Melihat apa? Tentu saja melihat kamu bersama Fuize. Sudah lihat ya sudah. Apa perlu diungkapkan lagi sih? Ada beberapa kata kalau tidak aku ucapkan, hatiku tidak nyaman. Ling Yun, apa yang sebenarnya kamu pikirkan sekarang? Apakah kamu masih mau pergi ke luar negeri bersama Ku Heng? Aku ingin pergi melihat luar negeri. Lalu bagaimana dengan Ku Heng? Menurutku dia sekarang hidup dengan cukup baik. Tidak perlu ikut bersamaku. Kalau Ku Heng tidak menemanimu pergi, bagaimana mungkin ibu membiarkanmu pergi sendirian? Tapi Ku Heng sekarang punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Kalau aku paksa dia ikut bersama, bukankah itu terlalu egois? Menurutku Ku Heng anak ini, dia benar-benar sangat baik padamu. Apakah kamu mau mempertimbangkannya lagi? Aku tidak mau memikirkan apapun sekarang. Aku hanya ingin segera pergi ke luar negeri. Benar-benar belajar sesuatu di luar negeri. Ling Yun, soal hubungan asmara, terserah siapa yang akhirnya kamu pilih. Ibu akan selalu mendukungmu. Tapi ibu ingin mengingatkanmu. Kamu harus cepat memutuskan dengan tegas. Kalau tidak, pada akhirnya, semua orang akan menjadi korban. Ling Yun, ini. Terima kasih. Dia bernyanyi semakin bagus saja. Iya, dia sudah menarik banyak pelanggan buat kita. Nanti ketika dia sudah terkenal, kamu akan terkenal juga. Ling Yun, ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Ada apa? Kita sudah mendukung Xiao Feng menggeluti musik, kan? Apakah ibunya Zhang Lili tidak akan menyerangmu dari belakang? Dia sudah menemui aku.
Dia sudah menemui kamu ya? Sudahlah, tidak usah peduli dia. Apa yang perlu ditakutkan? Apa yang bisa dia lakukan padaku sih? Kalau begitu, Sudah kembali, ayo cepat ya. baiklah. Beli sayuran sebanyak ini? Hari ini ada acara khusus? Banyak orang harus beli lebih banyak sayur. Hari ini, Jian Yu bawa Xiaolan, Ling Yun, dan Yi Ze juga datang. Tentu harus siapkan lebih banyak, agar lebih ramai. Sepertinya makan malam ini tidak biasa. Seramai ini, ada yang mau diumumkan? Apa yang kamu pikirkan? Cuma makan bersama keluarga, sederhana saja. Sebentar lagi mereka sampai. Jangan kamu sasar Jian Yu dan Ling Yun. Ibu tetaplah ibu, mana mungkin aku berantem dengan anak-anak. Asal mereka tidak selalu menyasar ibu tiriku ini, sudah bagus. Li, pada dasarnya, kita satu keluarga. Mereka semua anak-anak kita. Kalau suatu hari aku tiada, mereka tetap lebih dekat daripada orang lain. Sebenarnya, yang paling aku khawatirkan adalah kamu. Jian Feng memang sudah dewasa, tapi dia masih muda. Kamu harus pikirkan masa depanmu sendiri. Jangan bicara tidak-tidak, aku akan menemanimu. Kamu tenang saja. Mau kumpul keluarga itu bisa. Asal kamu mau, aku langsung suruh Cheng Ling Yun pindah kembali. Asal mereka tidak anggap ibu tiriku ini mengganggu. Aku bisa mengalah, atau pindah keluar juga bisa. Jangan bicara begitu, ya. Hari ini kita kumpul keluarga. Makan bersama dengan tenang. Aku sudah senang. Aku lihat dapur dulu. Milikku ya milikku, yang bukan milikku, direbut pun tetap milikku. Termasuk kamu, termasuk Ding Feng. Aku tidak akan melepaskannya. Sudah, Bu. Malam ini aku makan di rumah ayah. Selesai kerja, pulang dan istirahat lebih awal. Baik, ibu tahu. Tapi ibu belikan kakakmu baju. Kenapa tidak bilang lebih awal? Kalau tidak, aku bawa biar kamu antar untuknya. Ternyata anak laki-laki lebih penting daripada perempuan, Bu. Sudah berapa lama ibu tidak belikan hadiah untuk anak perempuan? Sekarang ibu, fokusnya cuma ke kakakku. Kamu dan kakakmu sama-sama anakku. Mana mungkin aku sayang yang satu, tidak sayang yang lain. Justru aku merasa, aku terlalu banyak berutang pada Jian Yu. Kuharap di masa depan bisa menebusnya. Bu, aku cuma bercanda, kok. Gini aja. Kamu bisa manjain kakakku seenaknya nanti. Aku pasti tidak akan cemburu. Apa maksudmu bicara seperti itu? Bibi Ling Yun. Tuan Fu sudah datang. Ling Yun, pergi buatkan secangkir teh untuk Tuan Fu. Silakan duduk. Tidak apa-apa, tidak usah. Saya datang untuk menjemputnya. Ayo, mari pergi. Mau kemana? Kamu juga mau ke tempat ayah saya kan? Ada apa? Kamu tidak mau saya ikutkan? Bukan itu. Cuma kakak saya tidak bilang bahwa kamu akan ikut. Ayahmu yang mengundang saya, bagaimana saya berani tidak pergi? Dan lagi, kamu pergi, bagaimana saya rela tidak ikut? Saya selalu merasa ada yang aneh. Bagaimana kalau kamu pergi saja? Saya tidak jadi ikut. Saya lihat Ling Yun, kamu saja pergi sana. Tuan Fu sudah datang sampai sini. Kamu tidak bisa biarkan orang lain datang sia-sia kan? Ayo, pergilah. Tidak bisa biarkan seluruh keluarga menunggumu kan? Ayo, mari kita berangkat. Baiklah, ambil tasnya. Selamat tinggal, Bibi. Bu, aku pergi dulu. Kak, Kenapa kalian datang selamat ini? salahku semua. Aku yang menyeret dia terlambat. Ayo masuk. Aku sudah menunggumu sejak tadi. Menunggu saya? Xiaolan selalu bilang bahwa ada sedikit kesalahpahaman denganmu. Apa salah paham segala? Sebentar lagi kita jadi satu keluarga. Iya benar, masa lalu sudah lewat. Saya sudah lupa semuanya. Xiaolan, kamu sama kakakku apakah sebentar lagi akan menikah?
Sudah fix tanggalnya belum? Sebentar lagi kok. Nanti kalau sudah fix aku kasih tahu kamu yang pertama. Sudah cukup aja, jangan lagi pamer hubungan. Jangan bikin ayahmu menunggu terlalu lama. Ayo pergi. Ayo. Bibi Zhang. Ling Yun, aku mau bicara sendirian denganmu. Kamu pasti mengerti apa yang mau saya bicarakan dengan memanggilmu keluarkan. Saya sedikit menebaknya. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah membesarkan 2 orang anak. Satu adalah Jian Feng, yang satu lagi adalah Ding Feng. Dulu untuk membawa Ding Feng ke jalan yang benar. Saya dan Xiao Han sama-sama bekerja keras dengan pikiran dan tenaga. Sudah melewati begitu banyak rintangan dan badai. Setelah bertahun-tahun kami berjuang dan bekerja keras, Ding Feng baru bisa mencapai posisinya yang sekarang. Jujur saja, tanpa berlebihan, bisa bergabung dengan Ding Feng adalah impian banyak orang. Saya yakin kamu paham soal ini. Sama halnya untuk Jian Feng. Kami berdua sudah susah payah mengirimnya belajar ke luar negeri. Dengan harapan saat dia pulang nanti, bisa mengelola Ding Feng dengan baik. Tapi karena hasutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dia malah meninggalkan masa depan cerah di Ding Feng dan memilih mengejar mimpi musiknya. Kamu bilang, sebagai ibunya, haruskah aku marah? Pak Zhang. Asalkan kamu bisa membujuknya untuk berubah pikiran, membuatnya meninggalkan mimpinya dan kembali. Aku bersedia minta maaf kepadamu dan teman-temanmu. Kami sudah membicarakan hal ini. Jian Feng sudah dewasa. Dia berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Kita tidak seharusnya mengendalikannya. Selain itu, bakatnya di bidang musik sudah jelas terlihat. Kita harus mendukungnya. Jadi apa? Jadi aku tidak akan membantumu membujuknya. Dengar kalian datang, aku sengaja menyuruh Buyang mengeluarkan teh PUR koleksiku yang sudah bertahun-tahun. Ayo, cicipilah, anak muda. Terima kasih. PUR yang sudah tua ini aromanya harum dan rasanya murni. Memang teh yang bagus. Enak kan? Ini koleksi. Biasanya aku tidak tega mengeluarkannya. Sama seperti Ling Yun. Dia adalah putriku, juga koleksi berhargaku. Yize, saat aku tahu Ling Yun adalah putri kandungku, aku benar-benar tidak percaya. Aku sangat bersyukur pada Tuhan karena memberikanku seorang putri begitu awal. Tapi sekaligus aku sangat menyesal dan kecewa pada diriku sendiri. Dia sudah menungguku selama 20 tahun. Posisinya di hatiku tidak tergantikan. Jika diperlukan, aku rela mengorbankan nyawaku untuk menukar kebahagiaannya. Apakah kamu bisa mengerti hal ini? Tentu saja aku bisa mengerti. Lebih dari 20 tahun ini, yang kurang dari Ling Yun bukan hanya kasih seorang ayah, tapi juga keluarga yang utuh. Jadi Ze, kalau kamu benar-benar mencintainya,
Jangan sampai dia mendapat perlakuan yang tidak adil sedikit pun. Kalau tidak, Sidong, kamu tenang saja. Aku sungguh-sungguh mencintainya, aku berjanji padamu. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Dan memberinya keluarga yang hangat. ayo minum teh. Hari ini langka kita bisa berkumpul sebagai keluarga. Ayo angkat gelas bersama. Bersulang, ayo. Baiklah, ayo. Duduklah, makanlah. Nah, hari ini, sementara kita semua ada di sini, aku ingin mengumumkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ada kabar baik apakah? Cepat katakan. Xiao Lan sudah menerima lamaranku. Xiao Lan, kamu tenang saja. Kamu pasti tidak akan mendapat perlakuan yang tidak adil sedikit pun di keluarga Si. Segala yang menjadi hakmu tidak akan kurang sedikit pun. Ngomong-ngomong, kalau Jian Yu berani mengganggumu, lihat bagaimana aku menghukumnya. Ayah, ngomong apa sih? Mana mungkin aku melakukan itu? Oh ya, Xiao Lan. Paman tidak menyiapkan hadiah apa-apa untukmu. Kartu ini, anggap saja sebagai angpau dariku. Pinnya 6 angka 9. Semoga kalian berdua langgeng selamanya. Terima kasih. Terima kasih, Paman. Menjadi menantu keluarga Si harus mematuhi aturan keluarga Si. Yang pantas diberikan akan diberikan, yang tidak pantas diambil jangan diperebutkan. Supaya tidak merusak hubungan keluarga. Ibu, Soal perebutan atau tidak merebut. Bagaimana kalau Direktur Zhang buatkan daftarnya saja? Kalau tidak, orang luar seperti aku yang tidak tahu aturannya. Jangan-jangan melanggar aturan, itu tidak baik. Cheng Lingyun, Lily, anakku. Orang luar apa? Kamu adalah adik perempuan Jian Yu, kakak perempuan Jian Feng. Putri satu-satunya. Kita sebenarnya sudah satu keluarga. Nggak perlu banyak aturan. Semoga aja. Jian Feng, temani ayahmu minum. Kok makin nggak sopan? Ayah, saya hormat Anda. Di lantai atas, Anda langit kami. Di ruang tamu, Anda bumi kami. Di tangga, Anda udara kami. Anda sangat penting buat kami. Yuk, ayah, habiskan. Mulut manis. Yuk, bersulang, cuma boleh sentuh gelas, jangan minum. Oke, saya nggak minum. Silakan, ayah. Saya gantikan anak saya yang berbakti minum. Ayah, boleh minta satu permintaan kecil? Permintaan apa? Sebelum ayahku setuju, aku mau nyanyikan lagu buat ayah. Bagus. Ayah, lagu ini karanganku sendiri. Aku kasih irama dulu. Wujudmu tinggi besar, pelindungku dari badai. Tempatku tumbuh hangat, mekar di bawah matahari. Muda sudah merantau jauh. Rindu keluarga terpisah jauh. Kini pulang. Ayah ibu, kalian tetap sama di hatiku. Bagus. Nyanyiannya bagus. Jian Feng benar-benar sudah besar dan mengerti. Jian Feng nyanyinya bagus. Enggak cuma satu permintaan, permintaan sebanyak apapun. Ayah setujuin. Ayah, aku nggak mau kerja di Ding Feng. Aku mau berkarya di musik. Lagian Ding Feng ada kakak laki-laki dan perempuan. Biarkan aku lakukan yang kusuka. Nggak boleh. Saya nggak setuju. Ayahmu juga nggak setuju. Xiao Han, bilang. Kamu nggak boleh setuju. Jian Yu, Ling Yun. Kalian berdua kakak Jian Feng. Aku mau dengar pendapat kalian. Kecintaan Jian Feng pada musik dan bakatnya kami lihat sendiri. Saya dukung dia kejar mimpinya. Diam. Kecintaan, bakat, mimpi apa itu?
Itu semua omong kosong. Hanya Ding Feng hidupnya. Memimpin Ding Feng jalan hidupnya. Kalau aku disuruh jalani jalan yang gak ku mau, aku pasti nggak mau. Kamu suruh Jian Feng tinggalkan mimpinya. Kerja di Ding Feng. Kamu yakin dia bisa sukses? Cheng Lingyun. Karyawan kecil yang baru bekerja kurang dari setahun, apa hakmu bicara begini? Apa yang membuatmu berhak? Menurutmu Jian Feng tidak punya kemampuan mengelola perusahaan? Kamu jelasin semuanya sekarang juga. Kalau enggak aku gak bakal tinggalin kamu. Bu, aku sama sekali gak ngerti manajemen dan juga gak mau melayanin itu. Kan ada kakak buat ngurusin Ding Feng? Kamu? Iya Bu Zhang, jangan marah dulu. Kan masih ada Jian Yu. Jian Yu pasti bisa ngelayanin urusan Ding Feng dengan baik. Jian Feng, biarin dia doing hal yang dia mau. Apapun yang kamu lakukan, kakakmu akan mendukungmu. Oke. Bagus sekali. Ternyata selama ini kalian adalah keluarga yang sesungguhan. Lebih baik aku orang luar ini pergi saja. Bu, kenapa cuma kepentingan yang ada di mata kamu? Hanya Ding Feng doang. Terus apa tentang aku? Apakah kamu pernah mikirin perasaanku? Aku cinta kalian. Dan juga cinta musik, keduanya bisa berjalan bareng. Tapi kamu? Dari kecil sampai sekarang, apapun yang aku suka dan apapun yang ingin aku lakukan, kamu semuanya gak setuju. Kamu cuma nyuruh aku sesuai dengan pemikiranmu sendiri. Lebih baik bilang kalau kamu egois, daripada bilang kamu cinta dan sayang sama aku. Kamu bikin aku sangat kecewa. Bu, aku gak mau makan lagi. Pak, apa yang terjadi denganmu? Apa kamu gak apa-apa? Apa yang terjadi? Gak apa-apa. Tolong bantu aku naik ke lantai atas, baiklah. Pelan-pelan ya. Ayo Pak, saya bantu. Xiaolan. Selamat ya, akhirnya kamu dan Jian Yu bisa bersama. Terima kasih atas ucapan selamatmu. Tapi saya tidak butuh itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku dulu sangat kekanakan dan sangat menggelikan. Kedepannya kita tetap jaga jarak sedikit ya. Takutnya Jian Yu salah paham. Makan pelan-pelan, Bu jangan berhenti. Masih ada pangsit goreng loh. Aku sudah hampir kenyang kok. Bu Lingyun. Jian Yu belum kan makan kan? Aku akan masakkan mie buatmu. Bu, gak usah. Aku tidak mau makan. Aku datang cari Lingyun, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Lingyun, ayo pulang bareng aku lihat keadaan ayah. Ada apa dengan ayah? Kesehatan ayah tidak terlalu bagus, kamu lihat langsung saja nanti kamu tahu. Jian Yu, apa ayah kamu sakit? Apakah parah? Aku baru saja memasak sup. Sekarang aku ambilkan, kalian bawa saja ke sana. Bu, tidak usah. Mereka sudah punya semua barang di sana. Bagaimana kalau kita pergi sekarang saja? Bu, bagaimana begini saja? Kamu panaskan dulu supnya. Nanti aku yang bawa ke sana. Oke, tunggu sebentar ya. Cepet kok. Duduk-duduk, tidak buru-buru, kamu habiskan makan dulu saja. Bagaimana sebenarnya kondisi ayah sekarang? Kondisinya tidak terlalu bagus, dokter bilang dia tidak boleh terlalu lelah. Jadi dia mungkin harus beristirahat total dulu. Kenapa bisa begini? Kesehatan dia kan selama ini baik-baik saja. Lingyun, soal kesehatan ayah, pasti dokter yang akan merawatnya dengan baik. Aku mau ngomongin sama kamu tentang kondisi perusahaan saat ini. Kondisi perusahaan? Sebelumnya masih ada ayah yang mengendalikan. Jadi apapun yang dilakukan Sang Lili, dia masih ada rasa takut. Tapi sekarang kondisi kesehatan ayah, aku rasa dia juga tidak punya waktu lagi mengurusi Ding Feng. Jadi Sang Lili pasti akan manfaatkan kesempatan ini, memperkuat kendalinya atas Ding Feng. Tapi untuk bagian ini, aku bisa menanggapinya sama dia. Aku mau minta kamu tolong bantu aku hal lain. Hal apa? Aku harap kamu bisa jaga Jian Feng.
Biarkan dia nyanyi atau main, apa saja, asal jangan dia selalu nempel ayah. Kekuatan terbesar Sang Lili sekarang adalah Jian Feng. Aku tidak membiarkan dia bertemu ayah. Kakak. Apa kamu pikir ucapan kamu ini pantas diucapkan sekarang? Kamu kasih tahu aku ayah terbaring di ranjang sakit. Terus sekarang kamu marah sama aku. Bagaimana lawan sakit? Bagaimana merebut kekuasaan? Kamu bahkan suruh aku jaga Jian Feng. Dia itu adik kita loh. Ling Yun, kita berdua barulah saudara kandung saya Seibu. Kamu pikir aku tidak mau merawat ayah? Kamu pikir aku mau merebut kekuasaan? Aku tidak mau. Tapi Sang Lili mau. Aku harus lindungi kamu. Juga ibu. Jadi orang jahat ini harus aku yang tanggung. Apakah kamu mengerti logika ini? Logika kamu aku tidak ngerti. Aku juga tidak mau tahu. Aku cuma tahu soal barang-barang Ding Feng. Aku nggak tertarik, Mama juga nggak mau. Kamu mau ngapain? Silakan lakukan. Tapi jangan libatkan aku. Sekarang aku cuma peduli sama kondisi Papa. Ling Yun, jangan naif banget dong. Kamu pikir mundur dikit bakal tenang? Aku kasih tahu. Aku, kamu, sama Mama. Semuanya diincar Sang Lili. Dia nggak bakal lepaskan kita. Aku, Hei Yun, nggak bisa. Tapi aku juga nggak takut. Kalau aku tidak Ding Feng, dia bisa apa sama aku? Kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Kak, kamu sadar nggak ngomong apa tadi? Sikapmu barusan itu kakakku nggak sih? Udahlah, aku nggak mau bahas ini. Aku mau jenguk Papa. Ling Yun, supnya datang. Masih panas. Nih. Kalian kenapa? Nggak apa-apa, MA. MA, aku mau jenguk Papa. Jangan lupa supnya. Kalau gitu, ayo pergi sekarang. Ayo. Ling Yun, MA, sebenarnya nggak ada masalah besar. Aku cuma mau ngomongin soal perasaan Ling Yun. masalah perasaan. Iya kan? Ling Yun bilang dia beneran suka sama Fu Yize. Iya. Dan Fu Yize juga beneran suka sama Ling Yun. Ini nanti aku ceritain kalau ada waktu. Sekarang aku mau balik jemput Papa. Cepetan pergi. Tenang aja, MA. Sekarang dipikir-pikir. Dulu aku terlalu kekanak-kanakan, lucu banget. Kedepannya jaga jarak aja sama aku. Biar Jian Yu nggak salah paham. Kak Ize, aku juga nggak mau gituin kamu. Kamu yang maksa. Kamu beneran nggak mau peduliin aku lagi? Nonami, ada paket, tolong tanda tangan. Terima kasih. Kalian kok datang? Kan lagi kerja? Aku ajak Ling Yun jenguk Papa. Bentar lagi balik ke kantor. Di mana ayah? Dia sedang beristirahat di kamar. Aku akan mengantarmu ke sana. Tunggu sebentar. Jian Yu, apa yang kamu pikirkan? Ayahmu sekarang paling butuh istirahat dan pemulihan. Kamu sengaja bawa orang ke rumah saat ini. Tidak takut mengganggunya? Mengganggu? Kupikir kalau ayah bertemu putrinya ini, hatinya pasti akan lebih baik. Justru Tuan Zhang. Jika Tuan Zhang tidak ada di sini, kupikir ayah bisa beristirahat dengan lebih tenang. Apa maksud ucapanmu ini? Memang benar, tidak ada yang mengajari sopan santun. Tidak punya akhlak sama sekali. Maaf,
Akhlak saya gunakan untuk orang yang berakhlak. Entah kenapa, setiap kali bertemu Tuan Zhang, saya tidak bisa menggunakannya sama sekali. Tuan Zhang, apakah Ling Yun tidak boleh bertemu ayah sekali saja? Aku tahu kamu berbakti. Kamu bisa datang 2 hari lagi. Tunggu kondisi Xiaohan sedikit membaik baru datang lagi. Hanya saja dia baru saja tertidur. Kalau kamu masuk akan membangunkan dia. Baiklah, saya akan datang lain waktu. Oh iya, sup ini dibuat langsung oleh ibuku, sedikit minyak dan sedikit garam. Ingatkan ayah untuk meminumnya ketika dia bangunnya. Niat baik Chen Yu saya terimakan untuk Xiaohan. Tapi kami tidak butuh. Semua yang dibutuhkan sudah ada di rumah kami. Begitukah? Sup ini ada rasa kekeluargaan di dalamnya. Apakah kamu punya? Lalu apakah kamu memilikinya? Sudahlah, tidak mau berdebat dengan orang tertentu. Kak, aku berangkat kerja dulu. Ling Yun, apa kamu tidak mau menunggu sebentar? Siapa tahu ayah bangun nanti? Tidak apa-apa, saya akan datang lagi lain waktu. Baiklah. Kak, Jian Feng, Jian Yu, Ling Yun, kalian sudah datang ya? ayah, Ayah, kamu sudah bangun? Jian Yu, Ling Yun sudah datang ya? Kenapa kamu tidak tidur lebih lama lagi? Sudah bangun. Kenapa mau pergi tanpa bertemu aku? ayah. Putrimu khawatirkanmu, dengar kamu sudah tidur jadi tidak mau membangunkanmu. Sekarang mau pergi langsung, kan ya Ling Yun? Sudah sampai sini, temani ayah ngobrol sebentar. Baik, ayah. Duduklah. Ayah, akhir-akhir ini merasa bagaimana? Merasa apa lagi? Ini kan penyakit lama. Jangan khawatir, Ling Yun. Aku butuh 20 tahun untuk menemukanmu. Ayah pasti akan lebih banyak menemanimu. Ayah, nanti harus dengar kata dokter, jaga kesehatan. Betul ayah, perusahaan ada kami, ayah tenang saja. Oh iya, sup ini ibu sengaja masak untuk ayah. Mau coba? Sup buatan Cheng Yu. Supnya sudah 20 tahun tidak kuminum. Ini berkat sakitku. Aku harus coba, ayah, aku ambilkan semangkuk. Ling Yun. Tak disangka Cheng Yu benar-benar perhatian. Pulang nanti sampaikan terima kasih untuk ibumu. Baik, Sup panas datang. Ayah, cepat minum selagi panas, ayo coba. bagaimana? Enak. Masih rasa itu, 20 tahun tidak berubah. Enak. Ayah, kalau suka, aku minta ibu masak tiap hari. Aku bawa pulang, beneran? Dia mau setuju? Tentu tidak, minum sedikit saja, bukan rahasia. Sudah cari dokter Tionghoa terbaik untuk obat. Pasti cepat sembuh, lagi pula dia buka kedai mie. Sibuk sekali, mana ada waktu urus ayah. Ibuku. Sudahlah, jangan repotkan dia. Akhir-akhir ini, aku mungkin tidak punya tenaga urus perusahaan. Syukurlah kalian sudah besar. Nanti kalau aku tidak ada, kalian berdua bantu Lily. Urus baik-baik perusahaan. Aku bisa tenang. Tenang ayah. Kami akan urus Ding Feng dengan baik. Ayah istirahat saja. Iya, Xiaohan, akhir-akhir ini urusan perusahaan tidak banyak, lagi pula. Proyek Tiandu yang ditangani Jian Yu dan Ling Yun. Itu proyek utama perusahaan sekarang. Jangan sampai ganggu konsentrasi mereka. Lily. Lewat kali ini, aku sangat sadar betapa pentingnya kesehatan. Aku nggak mau kamu nanti susah kayak aku. Kalau kamu terus-terusan capek begini, beberapa tahun lagi kamu pasti nggak kuat. Suruh aja mereka berdua bantuin kamu lebih banyak. Gitu aku baru tenang. Tapi proyek Tiandu sekarang udah masuk tahap akhir. Lebih baik biar mereka berdua yang tangani. Kalau kamu rasa aku perlu bantuan, ya? Suruh Jian Feng aja yang bantuin aku.
Bu, udah berapa kali aku bilang? Aku nggak mau masuk Bing Feng, aku mau main musik. Papamu sakit. Jian Yu sama Ling Yun lagi sibuk semua. Mau lihat ibumu kecapean sampai mati? Itu dua hal beda. Kalau kamu emang capek, bisa sewa manajer senior. Lagian, kakak-kakak ada di perusahaan, ngapa harus aku? Lihat tuh anakmu, makin lama makin gak karuan. Kalau sekarang gak disuruh masuk perusahaan belajar mandiri, gimana mau berdiri nanti? Kamu gak ngurusin dia? Jian Feng, kamu harus belajar dari kakakmu. Beban keluarga sih pasti suatu hari nanti jatuh ke pundakmu. Aku nggak bilang nggak mau tanggung jawab, tapi masuk Bing Feng juga bukan satu-satunya cara buat bertanggung jawab. Aku suka musikku, itu nggak ganggu aku bakti ke kalian. Kak, tolong dong nilain. Pak, Jian Feng masih muda. Kayaknya urusan ini bisa ditunda dulu. Kami bisa bantu nahan. Kalian yang nahan? Jian Feng gak mau masuk perusahaan. Itu keinginan dia sendiri. Kamu ngomong gitu. Apa maksudnya mau usir Jian Feng? Lili, Bu, jangan maksain aku lagi. Walaupun aku masuk Bing Feng, aku juga nggak bakal kerja. Ini zaman apa lagi? Urusanku sendiri, aku yang putusin. Kamu nggak bisa ngerti aku ya? Kamu enak aja ngomong. Yakin pilihan kamu sendiri itu benar? Arah pilihan kamu itu bukan jalan buntu? Kalau kamu bisa buktiin ke ibu nggak larang. Kamu bisa. Lihat dia ngapain? Mau dia yang bicarain buat kamu? Cheng Ling Yun. Kamu ngasih Jian Feng kami. Ilmu apa sih? Kau yang membuat Jian Feng jadi seperti ini. Pak Zhang, tolong jelaskan maksudmu dengan jelas. Apa sebenarnya yang telah kulakukan? Apa yang kau lakukan sendiri, kau pasti sangat paham. Aku tidak paham. Kau jelas-jelas. Sudahlah, aku tidak mengerti. Setiap kali urusanku disebut, semua orang pasti bertengkar. Baik, aku pergi, cukup kan? Jian Feng, kau kembali. Sudah puas? Kalian berdua puas kan? Anakku pergi. Xiao Han, bagaimana bisa kau memperlakukan? Sudahlah, jangan banyak bicara, jangan banyak bicara. Ayah, kau baik-baik saja. Ayah, Ada apa? Kakak, cepat panggil dokter. semua pergi. Biarkan aku sendiri sebentar. Ayah, Kalian masih belum pergi cepat? ayah, nanti aku akan datang menjengukmu lagi. Ayah, kami pergi dulu. Pergilah. Kami pergi. Kau juga pergi. Xiaolan. Kau memenangkan SME American Design Award. Hebat, selamat ya. Penghargaan ini bukan milikku sendiri. Kau masih ingat? Desain seri Hutan Kota ini adalah hasil kerja kita berdua bersama. Waktu itu, aku cuma kasih sedikit saran saja. Yang menyelesaikannya sebenarnya tetap kau. Kau benar-benar pantas mendapatkannya. Tapi kalau tidak ada bimbinganmu, aku juga tidak akan bisa sebaik ini. Jadi, aku ingin kau ikut menerima penghargaan bersamaku. Ini kurang baik ya. Menurutku, lebih baik Jian Yu yang temani kau saja. Ada apa? Apa kau masih menyalahkanku? Menyalahkanmu apa? Menyalahkanku karena mabuk di rumahmu saat itu. Menyalahkanku karena menyuruhmu jaga jarak denganku. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Aku tarik kembali. Kau tarik kembali. Aku tarik kembali kata-kataku itu. Kakak Ize, aku semua itu cuma kata-kata emosi. Jangan kamu bawa ke hati. Sungguh. Aku benar-benar takut kamu akan menjaga jarak denganku. Tidak mau peduli aku lagi. Xiaolan, kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku selalu menganggapmu seperti adik perempuanku. Kalau ada apa-apa, bilang saja padaku. Pasti aku bantu. Tapi, aku tidak ingin memberatkanmu. Tidak.
Aku benar-benar tidak merasa terbebani. Dulu waktu menyelesaikan desain ini, kamu berjanji padaku. Kalau suatu hari menang penghargaan, kamu akan menemaniku pergi. Apa aku pernah bilang begitu? Pak Fu, ada apa? Rapat bisnis Tiandu sudah siap, kapan mau mulai? Baik, aku segera ke sana. Kamu lihat sendiri, urusan di Tiandu ini benar-benar banyak dan sibuk. Bukan aku tidak mau pergi, aku benar-benar tidak bisa meninggalkan tempat. Aku rasa, lebih baik Jian Yu yang menemanimu pergi. Tidak bisa atau tidak mau? Aku pergi rapat dulu. Meraih kesuksesan sebesar apapun, tapi tidak mendapatkan orang yang dicintai. Aku tetap seorang yang gagal. Kenapa? Kamu ketawa apa? Sekarang kamu masih berpikir aku berhati-hati sama Sang Lili itu. Ada yang salah? Kamu juga lihat, mau ketemu papa saja dia halang-halangi. Menurutmu dia mau apa? Bukannya kita sudah ketemu papa? Kalau lain kali? Menurutmu dia suruh Jian Feng masuk perusahaan mau apa? Ya jelas untuk bersaing dengan kita nanti. Tapi kan Jian Feng tidak setuju? Bagaimana kalau Jian Feng berubah pikiran? Ling Yun, ada satu hal yang kuharap kamu pahami. Sang Lili di Ding Feng memegang 20% saham. Kalau ditambah saham yang nanti papa berikan ke Jian Feng, jumlah mereka berdua seharusnya tidak kurang dari 30%. Jadi kalau nanti papa memberikanmu saham, kuharap kamu jangan menolak. Bagian mama juga akan kuperjuangkan sekuat tenaga. Asal kepemilikan saham kita lebih tinggi dari Sang Lili, maka Ding Feng masih milik kita. Kak, berapa persen saham aku sama sekali tidak peduli. Setelah proyek Tiandu selesai, aku akan pergi. Jadi semua yang kamu katakan barusan, gak akan terjadi padaku. Pergi? Kenapa harus pergi? Aku datang ke Ding Feng, ya untuk bantu kamu selesaikan proyek Tiandu. Kalau udah selesai, ya pasti aku pergi dong. Kak, kedepannya luangin waktu buat nemenin ayah, jagain dia baik-baik. Soal Ding Feng ini milik siapa? Aku yakin dia pasti bakal ambil keputusan yang adil. Adio? Ling Yun, kamu tahu posisi kakakmu sekarang? Dapetnya gimana? Ini hasil kerja kerasku lembur tiap malam. Kalau aku gak berebut, gak berjuang. Udah lama aku ditelan sama Sang Lili. Sampai tulang belulang pun gak sisa. Ling Yun, kamu adik kandungku sendiri. Aku tahu, kamu gak peduli sama nama dan keuntungan. Tapi aku harap kamu tetap di Ding Feng. Bantu aku jatuhkan Sang Lili. Kakak gak akan berhati sama kamu. Kamu lagi nawarin syarat ke aku? Maaf, aku harus pergi. Aku duluan ya, sibuk nih. Terus kamu rela ninggalin Fuize? Aku ninggalin Ding Feng. Bukan berarti aku ninggalin Fuize. Ini dua hal yang beda, oke? Salah, ini satu hal yang sama. Oke, coba jelasin. Gimana bisa satu hal yang sama? Kalau kamu gak mau jelasin, aku duluan pergi ya. Status. Status apa? Status sebagai ketua direksi grup Ding Feng. Status sebagai anak perempuan Si Xiaohan. Kamu maksudnya apa sih? Kamu kira Fu Yize itu siapa?
Bisa dibandingin sama Ku Heng, teman masa kecilmu itu? Dia itu ketua direksi grup Juye, anak satu-satunya Fu Tianlin. Meski hubungannya sama ayahnya buruk banget, nantinya grup Juye juga bakal jadi miliknya. Pacar dia yang sebelumnya adalah bintang film terkenal Mo Ziki. Menurutmu kenapa dia mau sama kamu? Maksud kamu, Fu Yide sebenarnya gak cinta sama aku? Yang dia cintai cuma status sebagai anak perempuan si Xiaohan. Bukan, dia mencintaimu. Kamu adalah putri si Xiaohan. Bukankah dulu kamu bilang, kalian berdua bukan dari dunia yang sama? Sebenarnya kamu salah. Kalian justru dari dunia yang sama. Hanya saja kamu tidak mau mengakuinya. Ling Yun, jika kamu meninggalkan Difeng, bagian yang seharusnya menjadi milikmu. Lalu menurutmu bagaimana kamu bisa pantas untuk Fuize? Jika aku meninggalkan Ding Feng, apakah aku jadi tidak pantas untuk Fuize? Aku hanya ingin tahu, apakah hanya kamu berpikir begitu? Atau bahkan Fuize juga berpikir sama? Jika bahkan Fuize juga berpikir begitu, apakah kamu masih akan pergi? Jika Fuize juga berpikir begitu, maka itu sama sekali bukan cinta yang aku inginkan. Menurutku, seluruh rencana investasi ini sudah sangat bagus. Hanya ada satu masalah yang menurutku masih perlu didiskusikan. Yaitu, merek pertama apa yang harus kita bawa masuk? Fuzong, usulan pertama kami adalah membawa pakaian merek Yaonia. Saat ini, itu adalah merek internasional kelas 1. Dan di beberapa proyek lain, mereka juga bekerja sama dengan kami dengan sangat baik. Apakah ada masalah? Menurutku, untuk proyek Tiandu ini, merek pertama yang kita bawa masuk harus menjadi tolok ukur. Tolok ukur seperti apa? Yang tidak dimiliki orang lain, kita punya. Yang sudah dimiliki orang lain, kita lebih unggul. Yaonia memang bagus, hanya saja, menurutku, untuk seluruh proyek kita, sepertinya levelnya agak kurang tinggi. Bagaimana dengan LAO? LAL, itu adalah merek kelas atas. Hanya saja, menurutku arah pemasaran mereka agak bertentangan dengan kita. Aku khawatir acara yang mereka adakan nanti, kita belum tentu bisa menyesuaikan dengan mereka. Sebenarnya di dalam hatiku, sudah ada satu ide. Aku berharap bisa membawa masuk MKG. Bagaimana pendapat kalian? Fuzong, MKG adalah merek barang mewah kelas Super 1. Sangat bisa menambah nilai untuk Tiandu. Tapi sepertinya di kota ini belum ada toko mereka, ya? Benar, tapi melalui beberapa saluran. Aku tahu mereka berharap di kota ini mendirikan sebuah flagship store. Saya ingin mengajak mereka bergabung dalam proyek Tiandu kita. Menjadi brand pertama yang masuk. Ini akan menguntungkan semua pihak. Ada yang keberatan? Tidak. Baik, kalau tidak keberatan, saya harap kalian pulang dan pikirkan matang-matang tentang rencana investasi MKG ini. Setelah siap, kita diskusikan lagi. Rapat selesai. Dengar kabar? Bos Fu mau ajak MKG masuk sebagai brand pertama di Tiandu kita. Wah, ambisius sekali. Masa sih? MKG belum pernah buka di kota kita. Nah, makanya kita harus jadi yang pertama. Bisa nggak ya? Itu kan brand internasional top banget. Kamu nggak tahu kan? Duta MKG, Moziki itu mantan pacar Bos Fu. Pasti bisa. Beneran? Aku kira cuma rumor. Rumor apa? Soalnya dulu Moziki belum terkenal. Aku udah cari di internet. Nggak nyangka, ternyata Bos Fu seseorang yang setia banget. Nggak nyangka perusahaan kita ada gosip seheboh ini. Menurutku, Bos Fu pasti mau manfaatkan kesempatan ini untuk balikan sama Moziki. Mungkin saja. Moziki sekarang kan terkenal. Pasti cocok sama Bos Fu. Iya. Dia bilang itu masa lalu. Kenapa aku masih peduli? Aku cuma lihat aja, nggak marah.
Nggak mungkin marah. Nggak marah. Ada apa yang gak bisa dibicarakan di dalam? Harus ajak aku keluar? Rumor di kantor. Kamu udah dengar kan? Rumor apa? Mereka bilang kerjasama dengan MKG. Karena Moziki. Omong kosong. Beneran? Kamu ketawa apa? Ada yang cemburu. Tidak sama sekali. Sudah berapa kali saya bilang ke kamu? Hubungan saya dengan Moziki sudah berakhir sejak lama. Masa kini dan masa depan saya. Semua itu milikmu. Apakah kamu yakin kerjasama dengan MKG? Benar-benar tidak ada hubungan dengan Moziki sama sekali? Tentu saja, ini adalah keputusan bisnis. Memang karena MKG cocok dengan proyek Tiandu kami. Hanya sesederhana itu, makanya saya pilih dia. Ada apa? Maksudmu? Karena MKG cocok dengan proyek Tiandu. Makanya kamu mau kerjasama dengan mereka? Kalau tidak cocok, kamu tidak akan kerjasama kan? Tentu saja, lihat proyek Tiandu kami. Ia proyek istimewa dan berhasil. Bagaimana mungkin saya sembarangan memilih merek kelas 2? Atau merek tidak jelas untuk bekerja sama dengannya? Saya mengerti. Proyek berkualitas tinggi tidak boleh bekerja sama dengan merek tidak jelas. Bayangkan kalau terpaksa lakukan hal seperti itu. Itu hanya akan merusak nilai bisnis di antara mereka. Pada akhirnya tidak ada yang bisa dapat untung. Sebaliknya, jika yang tingkat tinggi dengan tingkat tinggi, yang rendah dengan rendah, itu akan membentuk kelompok konsumen yang arah dan tujuannya sangat jelas. Nanti semua orang akan dapat untung. Itu kan aturan bisnis yang sangat sederhana. Kamu pikir Fuize itu siapa? Bisa dibandingkan dengan Ku Heng, teman masa kecilmu itu? Dia adalah putra satu-satunya, ketua grup Juye, Fu Tianling. Walaupun hubungan dia dengan ayahnya seburuk apapun, nanti grup Juye tetap jadi miliknya. Kalau kamu tinggalkan Ding Feng, bagian yang seharusnya jadi milikmu. Menurutmu bagaimana kamu bisa pantas dengan Fuize? Begitulah urusan bisnis. Terus bagaimana dengan hubungan antar manusia? Apa yang ingin kamu katakan? Maksud saya adalah, kamu itu sama seperti proyek Tiandu. MKG itu sama seperti Moziki. Kalau saya abaikan identitas saya sebagai putri si Xiaohan, apakah saya ini merek tidak jelas? Apakah saya bisa masuk ke proyekmu ini? Hal ini bagaimana bisa dibandingkan? Kalau saya tetap ingin membandingkannya, Berapa kali lagi aku harus bilang? Aku sudah putus dengan Moziki. Itu sudah masa lalu. kalau nanti muncul Li Ziki, Zhang Ziki, Wang Ziki, apa kamu akan selalu pakai alasan sudah lewat? Itu masalahmu, bukan aku. Masalahku apa? Aku yang tanya kamu. Bisa nggak kamu lebih percaya diri? Sebenarnya yang kusuka adalah Cheng Lingyun yang percaya diri. Aku paham karena orang tuamu. Karena Han Qiming membuatmu di jalan cinta. Banyak hal tak tahu pilih yang mana. Tapi tenang, aku jamin. Aku kasih kamu rasa aman 100%. Tapi intinya, kamu jangan terus terpuruk begini. Nanti kita semua jadi capek. Kamu capek ya? Ya udah, putus aja.
Jauhi kamu. Hatiku nggak akan ada bayangan lagi. Gak bisa sembarangan bilang gitu. Putus gampang banget. Gak mau ya udah. Kamu anggap apa perasaan kita? Karena aku minder, merasa nggak cukup baik. Karena aku nggak mau bikin kamu capek. Penjelasan ini nggak cukup? Aku cuma mau bahas dengan tenang. Topik tadi. Kok tiba-tiba meledak gitu? Ya aku mau meledak. Kenapa? Malas ngomong sama kamu. Yize, lama nggak ketemu. Kok kamu di sini? Gak ajak masuk duduk-duduk? Tiga tahun ini. Aku kangen banget sama kamu.